Kalau untuk masing-masing rata-rata pemain menurut saya sangat luar biasa yang tahun ini gitu. Saya aja pengen masuk ke sekuat tahun ini kan gitu. Makanya itu kan kalau mau dibalik umur kita mau ditukar ya tak tukar sama siapa nah kita aja bisa. Gitu. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua Resaknan. Oke, Ya, Mas Budi, pertama mungkin melihat timnas Indonesia saat ini, Mas Budi sebagai yang pernah bermain di Piala Asia 2007, punya pengalaman di Piala Asia, gimana kans kita nanti? sambil makan ya. Ya, Jadi ya kalau menurut saya timnas yang sekarang ini itu sangat luar biasa dari kita dulu. Nah, mudah-mudahan keberuntungannya juga luar biasa, gitu kan, luar biasa. Ya kita sebenarnya namanya kita juga orang bola, pengennya berprestasi dan sebagainya. Ya kita nggak mulu-mulu sih sebenarnya, pengen mudah-mudahan ya sembari doa dan harapan mudah-mudahan timnas yang Januari ya di Qatar Piala Asia itu mudah-mudahan bisa lolos juga. Walaupun kata orang-orang berat dan sebagainya itu mah di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita berusaha, ya gitu. Nanti hasilnya mudah-mudahan sesuai harapan kita. Itu. berdasarkan pengalaman Mas Budi Ya. sendiri sebagai yang pernah main di Piala Asia, apa yang paling berat mungkin dihadapi di Piala Asia gitu, event sebesar Piala Asia? Sebenarnya kalau tekanan penonton sekarang sudah enggak ya. Nah, kalau dulu kan memang kalau kita di tuan rumah itu kan banyak ininya ya, banyak supporter dan kita juga bisa buat motivasi kita. Tapi sekarang kan kita di luar mungkin ya, dan negaranya juga yang grup kita juga netral kan. Terus di sana juga mungkin supporternya juga nggak sepanatik di Indonesia mungkin dan lain-lain. Mungkin ini kesempatan sebenarnya ya. Tapi biasanya kendalanya itu di dalam kita sendiri biasanya. Biasanya begitu. Tapi memang harus di apa namanya? Diantisipasi lah, kekompakan dan sebagainya. Nah, kerjasamanya. Pokoknya semuanya lah, apa modalnya lah untuk supaya kita bisa lolos dan berprestasi lebih bagus ya memang harus kompak. Dan kalau untuk masing-masing rata-rata pemain menurut saya sangat luar biasa yang tahun ini gitu. Saya aja pengen masuk ke sekuat tahun ini kan gitu. Itu. Nah Mas, kalau based on pengalaman Mas Budi sendiri kan pernah lawan Bahrain, mungkin tim seperti Jepang pun pernah ya, lawan Vietnam juga pernah. Nah sekarang Irak nih hampir sama kayak Bahrain gitu. Sebenarnya, iya sebenarnya sama kan. Menurut Mas Budi, apa sih yang mungkin bisa kita eksploitasi kelemahan tim-tim seperti Irak? Sebenarnya kalau untuk negara-negara Arab kita sebenarnya bisa mengimbangi sebenarnya. Hampir rata-rata sama, negara Arab itu sama, Saudi, Bahrain dan sebagainya, hampir rata-rata sama itu. Insya Allah kita bisa inilah. Tapi memang kalau kita lawan Jepang, memang dia sudah terlalu duluan dengan kita, gitu. Itu. Tapi itu hanya soal tulisan kertas ya. Kalau kita semangat, kita berjuang, Vietnam aja bisa kan. Dengan Jepang dia masukin dulu walaupun draw ya di kandangnya Jepang kalau nggak salah ya. Nah itu bisa, masa kita nggak bisa kan. Jadi usaha dan doa memang harus dicurahkan semuanya untuk suatu usaha yang sangat luar biasa. Mas, kalau melihat striker kita kali ini kan kita punya kayak Ramadan Sananta gitu. Tapi kalau menurut Mas Budi sendiri gimana striker kita buat nanti di Piala Asia? Emang kendalanya di kita itu kan 3-4 tahun ke belakang ini kan di striker ya. Tapi insya Allah dengan slot yang ada, insya Allah bisa menutup lah gitu. Insya Allah bisa menutup. Karena emang biasanya kalau tim itu yang dilihat itu di strikernya biasanya kan gitu. Di strikernya gitu ya. Tapi insya Allah bisa nutup lah. Saya yakin lah bisa nutup. Mungkin pesan Mas Budi buat striker-striker kita seperti apa sih menghadapi besar ini? Tetap berusaha ya, berjuang keras. Memang yang penting ada di pikiran kita hanya satu, tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita harus berjuang, itu aja.
Mas Budi pernah ngalahin Philippe Troussier, sekarang latih Vietnam. Waktu Philippe Troussier yang ngalahin di Qatar. Di Qatar. Terus pernah juga punya momen cetak gol kemenangan lawan Bahrain. Mungkin bisa jelasin gol nggak? pertama. Iya, momen-momen seperti itu. Waktu paling dikenang tuh seperti. Jadi itu kan hanya rata-rata kan pertandingan pertama, emang semuanya pertandingan pertama. Jadi motivasi kita itu emang hanya satu, menang. Itu motivasi kita itu. Mau lawannya siapa itu, yang penting kita yakin, insya Allah kita bisa. Jadi hasil itu biasanya tergantung dari prasangka kita. Kalau kita yakin, berusaha keras, menang, insya Allah bisa. Gitu. Yang penting yakin aja lah, jangan pesimis. Oh lawan ini nanti kita ngejar pantat apa bagaimana, kayak gitu kan biasanya begitu. Nah, kita langsung optimis supaya kita bisa menang gitu aja. Jadi pertandingan pertama, tapi alhamdulillah di 2 Piala Asia kita lumayan, walaupun kita nggak lolos dan sebagainya kan gitu. Tapi kesan pertamanya oke lah kan gitu. Itu. Oke, sip. Ada lagi Juki? Mungkin melihat permainan timnas sekarang gimana Mas? Kalau dari sebelum-sebelumnya kan apakah berpengaruh? Kemarin kan di kualifikasi Piala Dunia itu kan kita dapat hasil yang istilahnya kurang menyenangkan bagus, gitu. ya. Apakah berpengaruh nanti di Piala Asia 2022? Pasti pelatih sudah tahu ya bagaimana cara mengantisipasi dan sebagainya, kelemahan apa yang kemarin itu pelatih udah kita sebagai penonton sebagainya hanya bisa mendoakan dan mendukung lah supaya timnas kita bisa berprestasi lebih bagus, karena materi pemain sangat luar biasa gitu. Mas Budi aja pengen masuk ke sini. Makanya itu kan, kalau mau dibalik umur kita mau ditukar, ya tak tukar sama siapa, nah kita bisa. Oke, terima kasih banyak Mas Budi. Oke, siap. Oke.